Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat juga berbuka puasa. Ini perut sampai meledah permisa. Gara-gara kalau kebanyakan bukanya ya kayak gini, dasar kurang bersyukur ya. Mentang-mentang ya waktunya buka semuanya digetkan. Kali ini ada kabar berita. Sebenarnya sudah mulai tanggal 30 kemarin sih ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya. Kok sampai gak ngerti dina aku terus saking capek ya. Ya, pemirsa, ini di daerah Hong Kong. Hong Kong sedang berbondong-bondong ria untuk swab. Ya, mulai tanggal 30 kemarin itu jam 5 ya, pemerintahan Hong Kong dari pemerintahan ya itu menyuruh para CC untuk seluruh CC loh ya, seluruh CC yang ada di Hong Kong ya untuk swab. Kenapa kok suruh swab semuanya? Semuanya loh Mbak. Bahkan kalau nggak di swab kena denda 5.000 Hong Kong dolar. Kok aneh sih? Ya, aneh. Kenapa? Karena entah kapan itu kemarin ada CC Filipina ya kena habis libur itu kena terserang virus, nggak tahu itu disebut penyakit atau virus, itu namanya mutan. Nah, anak majikan tertular, dari situlah semua CC, keseluruhan CC ya, dari CC semua itu diharuskan swab ya. Jadi kalau swabnya sebelum tanggal 30 itu harus swab ulang Mbak ya, Mas masih juga. Ini cuma berita tok ya. Terus kemudian kalau swabnya itu di atas tanggal 30 itu diokekan kayak gitu. Ya. Terus kemudian nggak usah swab ulang. Terus paling lambatnya keseluruhan itu ya, kan di Hong Kong CC-nya banyak, itu ada kira-kira itu 170.000 CC. 170.000 orang Indonesia doang ya. Ya, 170.000 lebih orang. Ya, tahun 2021 nggak tahu berapa orang di Hong Kong ya, yang khusus CC Indonesia saja. Ya, itu harus swab. Nah, biasanya itu harus ngebooking dulu pemirsa. Mbak, bisa nggak tanpa booking langsung datang? Bisa. Cuman biasanya kalau orang Hong Kong itu ya biasanya loh ya, biasanya itu mereka itu lebih mementingkan yang sudah booking. Yang booking itu sudah ditentukan tanggal dan waktunya kayak gitu loh. Gimana caranya booking? Loh, saya terapkan ini, linknya saya letakkan di link deskripsi ya. Di situ ada link warna biru, nanti saman pencet di situ, itu bakalan ada gimana caranya ya. Di situ saman pencet, kemudian saman isi data-datanya. Terus di situ ada tulisannya I'm not robot, itu dipencet juga I'm not robot, I'm a human. Ya, di situ. Itu dimasukkan. Kalau memang kalian nggak tahu ya minta bantuan sama majikan. Kebanyakan dari mereka biasanya majikan yang membukingkan ya, tapi ada yang majikan yang super sibuk, kita harus benar-benar booking sendiri, cari informasi sendiri pemirsa, sebelum nanti kita kena denda kayak gitu loh ya. Nah, karena gara-gara satu CC ya dari Filipina itu seluruh CC yang ada di Hong Kong tuh diharuskan swab. Ya Allah, masake. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita posisinya masih di Indonesia ya pemirsa. Di sana itu parah, harus bener-bener ya nggak kalau kita posisi di Hong Kong sana nggak terlalu kayak khawatir, bener-bener khawatir, cuma kita harus mawas diri, sering-sering cuci tangan ya, menghindari banyak kerumunan orang itu pasti ya. Terus kemudian kalau swabnya itu kalau sudah saman sudah ngisi data-datanya, kalian akan disuruh memilih untuk tes di rumah sakit terdekat dari rumah Anda. Contoh rumah majikan Anda, maksudnya begitu ya. Contohnya di situ ada beberapa tempat ya. Kalau di Hong Kong itu ada Hong Kong Chai. Hong Kong Chai artinya yang ada di kota Hong Kongnya. Terus kemudian ada di Kowloon ya, di Kowloon. Terus ada di New Territories, itu beberapa bagian kayak gitu ya. Ada kalau di daerah Hong Kong itu ada di Central ya. Terus ada di daerah mana lagi itu? Aku agak lupa ya. Biasanya ada di Central. Terus kemudian di Quarry Bay juga ada kayak gitu loh ya.
biasanya di Wancai juga ada. Itu banyak rumah sakit yang suruh tes kayak gitu. Kadang-kadang nggak harus rumah sakit juga sih, ada yang klinik-klinik kayak gitu, bebas. Kadang-kala kalau kalian memang majikannya nggak pengen ribet, biasanya suruh tes mandiri, ya bayar kayak gitu. Kalau ini tesnya asli dari pemerintahan, jadi di free kan untuk semuanya kayak gitu. Kalau yang ada di Kowloon itu ada di Yaumate juga ada, di apa itu Yaotong juga ada, terus kemudian ada di Samsuipo juga ada, banyak tempat kok di situ. Sampean bisa milih. New Territories juga di daerah Fanling juga ada, terus daerah Xingyi juga ada. Pokoknya banyak di situ ya. Bagi mbak-mbaknya yang ada di di Hong Kong itu mungkin keseluruhan pada geger ini. Hong Kong lagi geger semuanya. Mendingan kalian kalau ada berita itu harus benar-benar ditanggapin. Hoax atau enggaknya itu kebanyakan kalau yang ada di grup itu kebanyakan terus sih kayak gitu. Terus temen aku juga, oh Saman nggak dibooking kan sama majikan? Enggak, majikanku ada yang nggak mau tahu kayak gitu. Jadi kalian harus inisiatif sendiri kayak gitu. Kalau memang benar-benar nggak tahu, coba tanya temannya. Atau memang kan kadang-kadang kita begini kita juga ada berita seperti ini, kita konfirmasi kepada majikan dulu, Mbok ini disuruh tes swab apa betul kayak gitu ya kan, tanya kayak gitu. Kalau majikanmu sejahat-jahatnya majikan, nanti kita kalau ngomong kayak gitu ya terserah majikannya. Ada yang majikan, oh majikanku adem ayem aja nggak apa-apa, ya sudah kalau gitu kan ya tergantung majikannya juga. Kalau adem ayem juga nggak masalah kayak gitu, cuma nanggung resikonya. Kalau ketemu ya didenda $5.000 loh setara dengan ya kira-kira sekitar 7 juta 8 jutaan kayak gitu. 8 juta hampir 9 juta lebih mungkin. Sekarang ya $1 aja 1.856, lumayan tinggi. Jadi daripada kena denda mendingan kita mentaati peraturannya kayak gitu loh ya kan. Terus kemudian bagi mbak-mbak sing ada yang berpikiran seperti ini, oh iya, kenapa satu orang CC yang kena, kenapa seluruh CC harus di swab? Kenapa di saat itu ada salah satu orang Hong Kong yang kena, bukan salah satu, banyak sih ya orang Hong Kong yang kena juga kan virus COVID itu kan. Kenapa nggak keseluruhan Hong Kong disuruh seperti saat ini? Kalau nggak melakukan itu kena denda kayak gitu. Ya entahlah, namanya pemerintahan kadang-kadang ya ada antara adil atau enggaknya, nggak tahu ya. Kalau menurut aku dulu itu sebelum saya pulang ke Indonesia dulu juga ada tes swab gratis juga dari pemerintahan kayak gitu. Kalau dulu kan dianjurkan bagi orang yang kadang-kadang namanya nerve-nya orang kan beda-beda. Ada yang terlalu khawatir, ada juga yang nggak usah khawatir, ada yang memang orang itu nggak mau tahu, ada orang yang adem ayem saja, ya. Ya kan namanya majikan beda-beda, kita ikut orang jadi apapun itu ya mendingan kita ngomong sama majikannya gimana baiknya kayak gitu. Kalau majikannya nggak usah swab-swaban kayak gitu ya berarti resiko ditanggung majikan kayak gitu ya kan. Tapi kalau majikannya nggak iso dijak omong ya kayak gitu, mendingan sampean minta apa lengarane pas waktu ngisi datanya itu minta hari libur kayak gitu. Jadi hari libur kalian bisa tes swab kayak gitu. Setidaknya kalau ada apa-apa kalian punya bukti bahwa kalian ini negatif kayak gitu ya. Nah, jadi kan kadang-kadang ada majikan yang baik, ada majikan yang nggak baik. Jadi kita harus benar-benar inisiatif sendiri kayak gitu ya. Jadi kita semua yang ada di Indonesia atau orang-orang keluarga kalian pasti akan khawatir melihat keadaan Hong Kong seperti itu, tapi sabar, tenang, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah jadi pikiran. Tinggal kita mentaati peraturan protokolnya yang ada di Hong Kong, itu bakalan nggak apa-apa kok ya. Doakan saja yang terbaik buat mbak-mbak yang ada di Hong Kong, keluarga kita yang ada di Hong Kong kayak gitu. Semoga mereka semua dihindarkan dari virus ini ya, dan juga diangkat semuanya penyakit-penyakitnya apabila yang sedang sakit ya. Kita doakan saja semoga mereka sukses semua ya. Ya nggak ada ruginya. Kemarin aku nggak mendoakan Kak Joy harus berdoa sendiri, karena kalau mendoakan
Mbak Jo, itu seperti kita mendoakan orang mati, no. Kita mendoakan orang itu dengan ikhlas, semua itu bakalan terkabul, ya. Doa baiknya itu pasti akan tembus, ya. Jadi kamu doakan nggak kamu doakan itu terserah Anda. Tapi kalau saya, mumpung doa itu nggak beli, kita doa yang banyak sebanyak mungkin. Apabila ada saudara kita, teman kita yang kita sayangi, kita doakan saja. Meskipun aku nggak kenal kalian, kita doakan saja. Semoga itu kita mendapatkan pahala. Berdoa mendoakan orang lain itu kita berpahala. Apa salah sih? Orang pahala juga nggak beli, ya kan? Terus kemudian berdoa juga nggak beli, ya. Meskipun itu saja, ya, sampean sendiri yang kerja di luar negeri, meskipun itu di Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi, terus baringono di Singapura, terus kemudian di Makau, di Cina, semuanya, Korea, Taiwan, semuanya, moga-moga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezeki ya Mbak. Bagi Mbak yang sudah mendoakan, semoga kalian semua juga sehat selalu, dilancarkan rezeki ini, dibarokai setiap langkah. Dan juga bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia, semoga juga disukseskan dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.